Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini yang penting untuk saya sampaikan mengenai update pencairan BPNT yang sebesar Rp600.000. Karena dari kemarin mungkin banyak juga yang bertanya terkait penyaluran khusus untuk BPNT-nya ya. Karena mungkin ada juga yang PKH-nya sudah cair tetapi BPNT-nya masih belum cair. Untuk sekarang sudah ada update-nya ya. Untuk status pencairan hingga 11 Februari 2026, bantuan BPNT dengan nominal Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan masih terus dicairkan melalui bank penyalur secara bertahap. Baik Mandiri, BRI, BNI, dan BSI untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran ya. Maksudnya itu masih bertahap lah ya. Jadi harap bersabar saja, jangan khawatir nanti kalau ada yang bilang katanya BPNT-nya tidak cair lagi, itu tidak benar ya. Karena untuk sekarang ini statusnya masih disalurkan dan bertahap ya. Untuk saat ini terpantau bank yang cukup ramai melakukan pencairan adalah Bank BNI. Namun wilayah lain dan bank lain juga masih terus menyusul ya. Jadi untuk Bank BNI ini memang untuk sekarang ini unik ya di tahap pertama ini. Karena di tahap yang sebelumnya ya tahap 4, tahap 3, tahap 2 ya yang tahun lalu itu untuk Bank BNI keseringan itu terlambat ya. Tetapi untuk sekarang ini malah justru bebarengan dengan bank-bank yang lain baik BRI, BNI ya, Mandiri sama BSI. Untuk BSI itu paling cepat malah ya. Ini untuk sekarang ini yang paling ramai justru malah Bank BNI bukan Bank BRI maupun Bank Mandiri. Untuk status SI ya, bagi keluarga penerima manfaat yang mengecek di aplikasi SIKNJ dan statusnya sudah menunjukkan SI atau Standing Instruction, diharapkan bersabar karena dana akan segera masuk ke kartu KKS. Jadi buat KPM yang pas dicek itu statusnya sudah Standing Instruction, sudah SI di SIKNJ, itu tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair ya, atau saldonya masuk ke kartu KKS, jadi tidak perlu khawatir lah. Kecuali statusnya kalau belum menunjukkan SI ya, itu ada kemungkinan ya bansosnya agak sedikit lebih terlambat. Tetapi kalau sudah SI ya tidak akan lama lagi pasti bansosnya saldonya itu dikirim ke kartu KKS ya. Terus informasi yang kedua ini mengenai stimulus ekonomi beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Ini juga ada update-nya ya. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi tambahan pada triwulan pertama tahun 2026. Jenis bantuannya itu berupa beras 10 kg dan minyak 2 liter ya, minyak goreng 2 liter per bulan. Jadi kalau 2 bulan itu digabung totalnya menjadi 20 kg beras sama minyak gorengnya itu 4 liter ya. Total yang diterima untuk alokasi bulan Februari dan Maret ya. Ini perlu dicatat, ini ada 2 bulan ya, Februari sama Maret. KPM akan menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng ya. Jadi ini gabungan di bulan Februari dan Maret. Tapi dari informasi yang saya dapat untuk pencairan ini bansos beras sama minyak gorengnya ada kemungkinan di bulan berikutnya ya. Untuk bulan-bulan sekarang ini masih belum ada kabar ya. Terutama di daerah saya, di daerah Jawa Tengah, bagian selatanan, daerah Cilacapan. Untuk sekarang ini masih belum ada informasi mengenai penyalurannya. Tapi kita tunggu saja, siapa tahu nanti di akhir bulan atau di bulan berikutnya, di pertengahan atau di minggu-minggu awal, itu sudah ada kabar baik terkait dengan penyaluran beras ya, yang 20 kg sama minyak goreng 4 liternya ya. Jadi gabungan 2 bulan. Untuk sasaran penerimanya ini juga penting. Ditargetkan untuk sekitar 35 juta KPM yang masuk ke dalam data ini desil 1 hingga desil 4. Jadi buat para KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4 itu peluangnya lebih besar untuk mendapatkan bansos beras yang 20 kg sama minyak goreng 4 liternya ya. Jadi ya, jangan berkecil hati. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait dengan penyalurannya ya. Dan untuk KPM yang berada di desil 5, untuk bansos PKH sama BPNT-nya itu ada kemungkinan sudah tidak dapat lagi untuk tahun yang sekarang ya. Di tahap yang pertama, karena pemerintah itu memprioritaskan untuk para KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Untuk desil 5 itu walaupun sudah tidak dapat PKH sama BPNT, tetapi masih tercover sama KIS PBI ya.
Jadi ya tidak usah berkecil hati, karena kalau dasilnya 5 itu dianggap cukup, tetapi kalau dasilnya 6 sampai 10 itu dianggap keluarga mampu. Jadi yang keluarga miskin dan rentan miskin itu berada di dasil 1 sampai dasil 4. Terus untuk mekanisme penyalurannya ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Kemungkinan besar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, di mana KPM akan menerima undangan dan pengambilan dilakukan di kantor desa atau kelurahan setempat. Jadi sebenarnya untuk penyalurannya itu sama seperti kemarin ya. Nanti KPM akan dikasih undangan untuk ngambil berasnya ya. Jadi buat para KPM yang tidak dapat undangan ya ada kemungkinan tidak dapat bansos beras ya sama minyak gorengnya ya. Jadi ini juga perlu saya sampaikan ya. Kalau tidak dapat undangan, saran saya jangan datang ya, jangan ikut mengantri ya. Jadi saran saya untuk jaga-jaga, lebih baik kita tunggu saja kalau ada undangan ya syukur, kalau tidak ada undangan ya sudah lah ya. Karena ini juga tergantung ya, apakah KPM tersebut layak untuk dibantu atau tidak. Karena kalau KPM tersebut layak, ada kemungkinan besar ya bisa mendapatkan bansos tersebut. Tetapi kalau dianggap tidak layak ya, ada kemungkinan ya tidak dapat undangan ya. Terus informasi yang berikutnya ini juga penting untuk saya sampaikan mengenai masalah KPM yang belum cair ya, atau statusnya tereksklud di Sikenji ya. Dijelaskan bahwa KPM yang statusnya exclude ya, tidak memiliki komponen atau alasan yang lain ya, pada tahap pertama tahun 2026 ini tidak ditetapkan sebagai penerima. Jadi buat para KPM yang statusnya di-exclude di aplikasi Sikenji, ada kemungkinan besar untuk tahap pertama di tahun 2026 ini bansosnya tidak cair ya, baik PKH, PPNT maupun bantuan-bantuan yang lain ya. Tetapi masih ada kesempatan untuk cair di tahap berikutnya, karena data desil bersifat dinamis, bisa naik, bisa turun. Jadi mungkin tahap kemarin desilnya masih di bawah 5 ya, tetapi pas dicek sekarang desilnya tiba-tiba naik, itu juga bisa. Terus di tahap berikutnya, tiba-tiba desilnya turun, itu juga bisa. Jadi jangan berkecil hati ya. Ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baik ya. Dan desilnya yang sekarang naik, tetapi masih merasa layak untuk dibantu, itu juga bisa mengajukan ulang melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Aplikasinya bisa diunduh melalui aplikasi Play Store ya, atau App Store. Itu mudah lah untuk kita gunakan, karena bahasa yang digunakan di aplikasi Cek Bansos itu bisa dibilang sangat sederhana. Jadi buat para bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin bahasa Indonesianya agak sedikit kurang lancar, saya rasa tidak begitu sulit untuk memahami bahasa yang digunakan di aplikasi Cek Bansos ya. Jadi silakan saja buat teman-teman yang desilnya naik tetapi masih merasa layak dibantu untuk mengajukan ulang melalui aplikasi Cek Bansos ya. Siapa tahu nanti di tahap berikutnya pas dicek itu desilnya sudah turun lagi ya. Jadi seperti itu. Dan saran bagi KPM ya. KPM disarankan mengecek saldo KKS secara berkala, misal 5 hari atau seminggu sekali, agar tidak perlu bolak-balik ke ATM jika memang belum saatnya cair. Jadi buat para KPM ya, saran saya sih kalian juga bisa ngecek setiap hari asalkan kalian punya M-Banking ya. Itu lebih mudah daripada harus ngecek bolak-balik ke ATM, itu jauh lebih ribet lah ya. Jadi kalau pengen lebih mudah ya silakan bikin M-Banking, itu bisa ngecek setiap hari ya, tanpa perlu kita pergi ke ATM ya. Kita bisa ngecek pagi, siang, sore, malam ya. Itu terserah kita ya. Jadi kalau urusan ngecek-mengecek, menurut saya itu tidak jadi masalah ya. Mau sehari ngecek 10 kali lah, mau seminggu ngecek sekali lah ya. Itu tidak jadi masalah. Cuma yang jadi perhatian di sini itu bagi KPM yang belum punya M-Banking. Supaya tidak bolak-balik ke ATM, saran saya sih buat teman-teman sekalian yang belum punya M-Banking, itu harap bikin M-Banking ya, sesuaikan dengan bank penyalurnya, supaya tidak perlu bolak-balik ke ATM ya. Itu lebih mudah, kita tinggal ngecek di rumah ya. Mau setiap hari ngecek juga bisa ya kan. Terus gunakan dengan bijak. KPM itu dihimbau ya, agar bantuan yang sudah diterima digunakan untuk kebutuhan pokok dan tidak disalahgunakan. Kalau bansosnya itu disalahgunakan ya, mungkin buat judol atau buat yang lainnya, itu ada kemungkinan besar bansosnya akan di-exclude ya. Nanti juga akan ada keterangannya ya, mungkin bansosnya disalahgunakan atau terindikasi judi online dan sebagainya ya. Itu harap berhati-hati ya.
Jadi gunakanlah bansos sesuai dengan peruntukannya. Terus saran berikutnya, jika sudah menerima undangan bantuan pangan, harap segera diambil sesuai jadwal agar tidak dialihkan kepada orang lain oleh pemerintah setempat. Jadi buat KPM yang sudah mendapatkan undangan ya, itu harap segera diambil sesuai dengan jadwalnya. Karena kalau tidak diambil, ada kemungkinan besar sama pemerintah setempat itu akan dialokasikan ke KPM yang lain yang belum dapat ya. Jadi seperti itu. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai ya. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Yang pertama ini mengenai update pencairan BPNT sebesar Rp600.000 yang sekarang statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi banyak juga mungkin KPM yang sekarang masih belum cair untuk BPNT-nya. Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran. Terus yang kedua ini mengenai stimulus ekonomi ya, yang berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter, ini juga sudah saya sampaikan. Terus ada juga mengenai masalah KPM ya, ini juga sudah saya kasih tahu solusinya. Terus yang terakhir mengenai saran bagi KPM, ini juga sudah semuanya ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.